Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Nusa akan membahas permasalahan terkait kerusakan hutan mangrove di Delta Mahakam. Anggota kelompok kami terdiri dari Eka Satya Wijayanti, Ellen Agarista, Kezia Heset Julinda Rahadi, Mutia Dwi Wahyuni, dan Putri Aulia Rahmah. Outline pembahasan pada presentasi kali ini yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua periode dan kronologi kerusakan hutan mangrove, yang ketiga kriteria kerusakan mangrove, yang keempat dampak kerusakan hutan mangrove terhadap lingkungan, yang kelima upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah, yang keenam saran pencegahan. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang kerusakan hutan mangrove di Delta Mahakam. Sejak tahun 2005, luas mangrove di dunia diperkirakan sebesar 15,2 juta hektar dan telah mengalami penyusutan sekitar 1% setiap tahun yang disebabkan oleh konversi lahan untuk usaha pertanian, permukiman, dan infrastruktur pariwisata. Untuk Indonesia sendiri memiliki luas hutan mangrove kurang lebih 4 juta hektar atau sekitar 27% dari luas keseluruhan hutan mangrove dunia. Yang salah satu kawasan hutan mangrove tersebut terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu hutan mangrove pada Delta Mahakam dengan luas 100.000 hektar. Delta Mahakam ini mencakup 5 kecamatan, yaitu Anggana, Muara Jawa, Muara Badak, Sanga-Sanga, dan Samboja. Dapat kita ketahui bahwa Delta Mahakam itu memiliki aktivitas ekonomi yang relatif tinggi pada berbagai sektor ekonomi, seperti migas, perikanan, perhubungan, dan perdagangan. Selain itu, kawasan ini dikenal memiliki keanekaragaman hayati dan non-hayati yang relatif tinggi, terutama ekosistem hutan mangrove, yang merupakan lahan potensial untuk pertambakan dan penangkapan ikan, udang, dan biota laut lainnya. Sedangkan, sejak tahun 1980 dengan berbagai aktivitas manusia pada kawasan Delta Mahakam telah membuat alih fungsi lahan dan menyebabkan kawasan hutan mangrove mengalami degradasi atau kerusakan. Dan diduga rusaknya hutan mangrove di Delta Mahakam telah mencapai kurang lebih 80.000 hektar sampai tahun 2015. Sehingga dengan kerusakan hutan mangrove ini akan berdampak pada berkurangnya fungsi ekologis yang diberikan oleh hutan mangrove seperti menahan abrasi pantai, mencegah intrusi air laut, serta sebagai sumber keanekaragaman hayati. Delta Mahakam terletak di 5 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. 5 kecamatan ini meliputi Kecamatan Anggana, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kecamatan Muara Badak, dan Kecamatan Samboja. Pembahasan selanjutnya yaitu periode dan kronologi kerusakan hutan mangrove. Untuk periode degradasi hutan mangrove di Delta Mahakam telah terjadi sejak 1980, di mana degradasi mangrove terjadi akibat adanya berbagai aktivitas manusia di kawasan delta. Kemudian, pada tahun 2015, diketahui bahwa kerusakan meningkat akibat perubahan lahan yang menjadi tambak dan mencapai 57.912 hektar. Kemudian, pada tahun 2018, kerusakan terus terjadi dan mencapai 47,8% kerusakan dari total keseluruhan. Pembahasan selanjutnya yaitu kronologi kerusakan hutan mangrove di Delta Mahakam, di mana hutan mangrove yang terdapat di Delta Mahakam itu mempunyai jenis Rhizopora, Acifenia, dan Nipah.
Dengan adanya aktivitas ekonomi seperti industri dan budidaya perikanan tambak yang lebih memberikan nilai ekonomi jika dibandingkan dengan fungsi konservasi hutan mangrove, menyebabkan bahwa aktivitas tersebut membutuhkan lahan untuk melakukan kegiatannya, sehingga terjadi konversi lahan dari yang awalnya hutan mangrove menjadi industri dan budidaya perikanan tambak. Untuk umur produktif tambak yang tidak bisa bertahan lama, membuat para petambak lebih memilih untuk membuka lahan tambak baru dengan merambah kembali hutan mangrove untuk meningkatkan produktivitas tambak. Perambahan hutan mangrove ini pada awalnya hanya merambah jenis mangrove Rhizopora dan Acifenia. Namun saat ini potensi perambahan hutan mangrove cenderung pada jenis nipah yang berada di muara Sungai Mahakam. Meluasnya penggunaan lahan hutan mangrove yang digunakan untuk kegiatan ekonomi ini tidak diiringi oleh keberlanjutan lingkungan atau menjaga kelestariannya, sehingga hutan mangrove mengalami kerusakan. Sebelum saya menjelaskan mengenai apa dampak dari kerusakan ekosistem mangrove terhadap lingkungan, perlu kita ketahui kriteria kerusakan ekosistem mangrove. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2012 tentang rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kerusakan ekosistem mangrove itu ditentukan berdasarkan kerusakan fisik, kerusakan kimiawi, serta kerusakan hayati. Namun, yang paling menjadi perhatian adalah kerusakan hayati, yaitu meliputi yang pertama, kerapatan rendah, yang kedua, tutupan rendah, yang ketiga, dominasi jenis tinggi atau keanekaragaman rendah, yang keempat, penurunan populasi melebihi kemampuan alam untuk pulih, yang kelima, penurunan dan atau hilangnya daerah pemijahan biota laut atau spawning ground, daerah pembesaran biota laut atau nursery ground, serta daerah pencarian makan bagi satwa atau feeding ground. Selanjutnya, dapat kita ketahui dampak kerusakan hutan mangrove terhadap lingkungan. Dampaknya yaitu berkurangnya fungsi ekologis. Fungsi ekologis sendiri yang pertama menahan abrasi pantai, mencegah intrusi air laut, serta sebagai sumber keanekaragaman. Namun, selain dampak terhadap lingkungan juga berdampak terhadap manusia. Karena sifat lahan tambak yang hanya memberikan dampak ekonomi secara singkat atau jangka pendek kepada masyarakat, maka hal tersebut membuat masyarakat terus mengeksploitasi ekosistem hutan mangrove. Seperti yang diketahui, kerusakan hutan mangrove ini diakibatkan perubahan lahan secara besar-besaran yang awalnya hutan mangrove menjadi lahan tambak, dan hal tersebut berdampak buruk bagi manusia dan juga lingkungan. Karena berdampak pada fungsi ekologis dan juga pada masyarakatnya, maka hal tersebut menyebabkan penyusupan air asin pada zona akuifer air tanah, penggundulan hutan, serta konservasi lahan dan erosi pantai. Upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah dan lembaga terkait. Usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah beserta masyarakat setempat yakni dengan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan atau yang biasa disebut dengan RHL. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL yakni pemerintah bersama masyarakat telah melakukan banyak kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di areal mangrove Delta Mahakam sesuai pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P03/Menhut Strip 5/2004 tentang pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, di antaranya dengan menanam beberapa jenis tanaman mangrove sebagai berikut. Tetapi, walaupun pemerintah bersama masyarakat telah melakukan RHL atau rehabilitasi hutan dan lahan mengikuti peraturan Menteri Kehutanan yang ada, namun yang terjadi di lapangan hanyalah mengejar kuantitas, bukan kualitas dari penanaman tumbuhan mangrove tersebut. Pemerintah hanya menanam tanpa melakukan perlakuan khusus atau pemeliharaan lanjutan untuk beberapa jenis tanaman mangrove, sehingga menyebabkan beberapa tanaman mati dan tidak dapat tumbuh.
Berikut akan dijelaskan mengenai saran pencegahan kerusakan hutan mangrove. Ada pula konsep yang dapat diterapkan sebagai upaya dalam pencegahan terjadinya kerusakan hutan mangrove yang berkelanjutan. Antara lain yang pertama, perbaikan tata kelola kawasan. Yang kedua, penghijauan dan rehabilitasi. Yang ketiga, pengembangan potensi. Yang keempat, pelatihan masyarakat. Selanjutnya, ada pula langkah yang dapat dilakukan. Pertama-tama, perbaikan tata kelola kawasan. Kita ketahui bahwa masih banyak kawasan perlindungan mangrove yang terlantar, maka perlu dilakukan perbaikan tata kelola kawasan dengan melibatkan stakeholder yang terkait dengan pengembangan daerah konservasi, serta melakukan integrasi bersama masyarakat dan pemerintah setempat. Yang kedua, penghijauan dan rehabilitasi. Kegiatan penghijauan dan rehabilitasi yang dilakukan melibatkan masyarakat dari perencanaan, proses, monitoring, dan evaluasi, sehingga keberadaan masyarakat sangat penting pada kegiatan ini. Kegiatan ini dapat pula mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kawasan hutan mangrove. Selanjutnya, pengembangan potensi. Pengembangan potensi lanskap alami yang dimiliki hutan mangrove dengan mengadakan program wisata yang terstruktur dan menarik dengan melibatkan masyarakat lokal sehingga program ekowisata dapat terwujud dengan baik. Dan yang terakhir, pelatihan masyarakat. Mengadakan pelatihan serta pengembangan masyarakat sekitar untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan meningkatkan kreativitas guna mendukung konsep ekowisata hutan mangrove. Dengan demikian, kawasan hutan mangrove akan senantiasa terjaga kelestariannya. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.